Jadi YouTuber auto kaya. Ayo kita pecahkan. Selamat datang di Crack and Egg, masih edisi WFH ya. WFH. Walaupun nanti mungkin pas kita upload ini udah new normal. Amin. Tapi lu gimana? Apakah masih tetap mau beraktivitas di luar setelah new normal? Karena virusnya kan masih ada nih. Lu pribadi aja, lu pribadi. Gue pribadi sih pasti gue keluar. Cuman pasti mungkin keluar, ya? Tapi kalau ke mall-mall gitu ya gue nggak tahu ya. Gue masih mikir-mikir karena pasti rame banget. Itu yang gue males. Ini keluar untuk urgent aja kan? Kalau untuk udah new normal sih ya nggak apa-apa sih gue. Gue santai-santai aja sih. Maksudnya nggak terlalu yang gimana banget sih kalau gue. Oh berarti lu kalau misalnya mau nongkrong nih kan? Iya. Motor nih kan? Padat balik motor. Iya, kalau padat macet nggak jadi. Macet soalnya. Balik langsung balik ya, langsung putar balik gitu ya. Ya kalau gua sih konsepnya ya, karena new normal pasti banyak yang keluar dan virusnya juga menyebar, belum ada treatment yang efektif. Betul. Atau Ya, belum ada vaksin. Jadi sebisa mungkin gua akan tetap kerja di rumah. Tapi kalau emang harus syuting apa yang urgent atau misalnya kita syuting Crack and Egg nanti yang paling ya cuma berdua atau bertiga gitu kan. Masih oke lah ya. Setelah ini mungkin kita langsung syuting di studio ya. Amin. Apakah menjadi YouTuber pasti kaya gitu? Apakah auto kaya? Ini pertanyaan yang bakal banyak banget yang pasti nanya ya. Ini jawabannya 2 jam ya? 2 jam bro. Iya. Lama banget sih bro ini. Jadi ini karena banyak media banget kan ya yang beritain tuh kayak pendapatan YouTuber. Padahal sumbernya Social Blade. Wadaw. Ngeliatnya dari Social Blade dan tidak akurat. Gitu. Social Blade juga tidak akurat ya, benar kata Boim tadi. Kalau misalnya dibandingkan dengan itu, kita juga pengen ya dapat duit segitu ya. Kita juga kelihatannya kaya ya kalau sangat bro. Lihat Social Blade ya. Ternyata tidak seperti ternyata itu. Kenyataannya sulit dibayangkan. Jadi kan banyak banget pasti kan kayak lu sering lihat siapa yang suka diberitain sih? Pasti itu lagi kan. Atta lah. Atta, terus Baim Wong. Ya artis-artis ya. Raffi Ahmad. Siapa lagi sih? Itu ya. Ya begitulah. Tapi jarang yang nge-highlight maksudnya kayak sebenarnya apa sih hal yang sebenarnya dibalik finansial YouTuber gitu. Sebenarnya tuh kayak gimana sih? Emang ada sih beberapa, gue sempat search juga, ada beberapa media ternyata ada yang bahas juga. Tapi research-nya dilakukan di Amerika, bukan di sini. Tapi kira-kira mungkin sama lah representasinya ya. Tapi kita bahas dulu ya, mungkin YouTuber yang orang belum tahu nih, atau mungkin udah pada tahu lah. Cuma kita kasih tahu lagi nih yang suka dibahas nih siapa aja nih. Kita coba kupas ya. Ada yang tahu Ryan Kaji? Ya kan? Gue pernah denger sih ya. Gue nggak pernah nonton tapi actually, oke. Ini tuh jadi pusat perhatian lewat channelnya yang bernama Ryan's World. Nah dia tuh kayak buat ya dia tuh review saingannya makanan. Dong. Beda pak. Ryan's Planet. Gue udah nggak imut lagi. Kalau anak kecil pakai filter Snapchat dong. Ah iya bener juga ya. Ide bagus, besok gue bikin ya. Kita bandingin nih. Oke, dia tuh baru berusia 8 tahun cuy. Dan lu tahu yang dihasilkan berapa bro? Berapa? 26 juta US dollar. Atau setara dengan 364 miliar selama 2019. Tahun 2019. Selama itu 2019. penghasilan dia 364 miliar. Iya, coba lu pakein buat bikin apa itu? Gede banget bro. Ya pasti ya. Itu bersedekah. Bersedekahnya 1 M aja. Sisanya 363-nya buat foya-foya. Foya-foya itu kelewatan. Nah, ini masalahnya lu taruh deposit aja, lu makan bunga hidup bro, hidup banget, lu bakal kaya banget itu. Dan itu tadi channel pertamanya tuh dia buka tuh 2015. Mirip-mirip sama Crack and Egg ya. Tadi yang gue bilang dia review mainan kan, video itu dibikin ceria dengan latar belakang yang warna-warna. Padahal Crack and Egg juga warna-warna loh belakangnya. Iya. Kok nggak sebanyak Bentar ini? Deh. Ini dia umur berapa? 8 tahun. 8 tahun. Dia tahun 2020 kan? Dia lahir 2012 berarti. Iya, mungkin. Channelnya mulai dari 2015. Anak 3 tahun bisa ya? Gak tahu sih, pasti di direct kali ya mungkin. Mungkin di direct sama orang tua. Mungkin di direct pasti. Karena kan yang mau bikin itu nggak mungkin dari dianya pak. Pasti kan dari udah kamu bikin itu aja nah. Iya benar-benar. Biasanya emang bro. Bukan yang kalau dari anak kecil ya? Tidak. Dari orang tua. Kayaknya dia belum berpikir itu kan. Nah tapi ternyata untuk mencapai itu semua tidak semudah yang dibayangkan. Itu butuh waktu dan butuh proses dan juga kerja keras. Ya iyalah pasti butuh butuh kerjaan. Intinya itulah, maksudnya kita nggak bisa ngomong kayak oh ya dia sukses ya. Emang lu mau lewatin proses dia? Belum tentu. Ya sekarang subscribersnya berapa ya? Gue belum lihat sih, coba kita lihat ya. Sekarang udah 25,2 nih. Oh sekarang 25 juta? Lifetime. Di artikel ini kan 22,9. Lu bayangin betapa cepatnya itu naik. Ini tapi gini ya, kan ada peraturan tahun 2020 kan yang Kopa itu ya. Yang anak kecil nggak bisa AdSense ya. Sayang sekali. Nah apakah dia terpengaruh? Kena? Tapi ya udah lah ya, kalau udah punya 364 miliar kena Kopa ya udah ya. Tapi kan iya bakal naik juga lagi duitnya, kan nggak mungkin mandek di 364. Tapi kan iya pendapatan YouTube kan nggak cuma dari AdSense tapi kan banyak banget. Bisa aja sponsor juga ya. Diundang
endorsement bla bla bla. Bener. Banyak banget. Nah, ini yang kedua nih, teman baik gua nih. Wih, your best friend. Ini yang bikin view lu banyak, bro. Shout out to Hatta Halilintar, ya, my best friend, my bro ya. Ya siapa lah yang gak kenal lah. Ini selalu jadi berita loh. Pendapat Dan dia Hatta Halilintar bikin ngeces gitu. Subscriber Bikin nomor gila. 1 di Asia kan dia. Iya di Asia ya. Jadi Iya, dia sekarang kan? berapa ya? Sekarang itu 23,3. Oh ya bener ya. Berarti Ya, 23 betul, juta betul. ya. Nah ini tuh katanya penghasilannya bisa sampai 4-5 M. Kok subscribersnya banyakan Atta? Maksudnya ya nggak beda jauh sama si Ryan tadi. Pendapatannya jauh lebih kecil daripada si Ryan. Ryan kan setahun 364 miliar. Iya, itu gede banget, bro. Kalau ini misalnya 4 kali 12 Iya, paling 48 M. Nggak sebesar itu ya, nggak sebesar di US ya. Beda ininya, esensnya kan, beda iklannya. Nah ini guys, jadi di US dan Indonesia itu ada pendapatan iklannya beda. Iya, betul. Jauh lebih dikit di sini karena hitungannya tuh klik per mile. Mile itu 1000. Kalau udah 1000 views, kalian itu akan mendapatkan harga pendapatan iklan sebesar $1 ya. $1. Di Amerika tuh kalau nggak salah udah $4 per CPM-nya. Di Indonesia tuh baru hampir 1. Hampir ya. Jadi ya bisa kalian bandingin sendiri ya rasionya. Kalau misalnya viewsnya sama, pendapatannya tapi beda. Beda Indonesia banget. dan Amerika gitu. Nah ini kan kenapa lah ya, makanya si Ara suka di konten view-nya mobilnya ganti-ganti lah, dikasih stiker lah, mewah lah gitu. Gue juga kan. bisa kasih stiker doang. Stiker ini kan Taman Safari. Stiker Hello Kitty, bro. Ya itu apa? Karena pendapatannya itu yang besar itu ya, makanya bisa bikin konten-konten mewah. Tapi apakah dia emang awalnya kaya raya karena YouTube? Iya. Apakah sebelumnya udah kaya? Kan itu yang tidak dibahas ya biasanya oleh media ya. Betul sekali. Oh ya selanjutnya ya, sorry. 3 dong, bro. Raffi Ahmad. Wah, ini juga gila banget sih. Ini ya kita tahu dia artis ya kan. Dia beli rumah sekomplek ya. Dia beli rumah sekomplek ya. Terus dia juga bikin YouTube channel namanya ada Rans Entertainment ya. Dia masuk ada ituannya juga. Rans. Itu jatuhnya udah jadi kayak production house juga iya, ya. production kalau nggak house salah sendiri ya. dia. Subscribernya sekarang ada 15,7 juta. Oke. Ya, menurut gue ini kayak acara TV di YouTube. Di YouTube gitu aja. Karena ya setahu gue produsernya dia produser Pindah. cabutan dari TV juga ya. Jadi TV. Dan kan dia terakhir lo tahu yang Janji Suci kan? Ada ituannya dia kayak di TV itu ada namanya Janji Suci lah. Oke. Itu yang kayak reality show juga. Ya kan akhirnya kan kayak vlog-vlog gitu yang direkam-rekam gitu. Itu kan kayak reality show kan jatuhnya kan. Dan akhirnya dia ada juga acara TV podcast loh. Iya, kayak dibeli. Iya, acara TV tapi Iya. podcast loh. Iya. Podcast format Podcastnya YouTube. dia dibeli, Sekarang iya. bisa pindah ke TV, bro. What the hell? Lebih dari TV apa Lama-lama gimana? vlog juga bisa di TV ya. Bisa, bro. Gue takutnya ntar ada acara vlog Ata gitu misalnya. Iya, takutnya nih gue review nih, dibayarin TV nih. Nanti, Kamu ini iya. dong jadi acara TV. Tapi- Boems review gitu. Tapi menarik juga ya Atau kalau tek-tek misalnya jadi acara TV gitu. jadi gitu ya. Jadi nanti jam berapa sampai jam 1 jam Iya. Boeing review gitu. Gokil banget, aduh. coy. Lama-lama TV berubah format. Ya begitulah. Dan Dia berapa tuh ya pendapat? keuntungannya dia bisa meraup 2 sampai 8 M. Dia nggak bilang pasti 2 sampai 8 M. Tapi buat dia kayaknya itu tambahan doang lah ya. Tapi menurut gue duit tambahan segini sih memang hitungannya banyak sih. Ya untuk kita banyak maksudnya makanya pendapatannya tuh untuk middle class kayak kita mungkin ya banyak. Ya, cuman banyak. Kalau untuk kalangan artis yang udah konglomerat gitu kayaknya ini cuma nambah-nambah uang sekolah Rafathar sih. Tapi menurut gua mereka masuk ke YouTube karena mereka lagi lihat jenjang YouTube bagus. Lihat Im. potensinya, Heeh, ya, karena potensinya ada. belum tentu nih dia akan di TV terus nih, ngerti gak? Even acaranya dia doang gitu. Ya karena TV kan biasanya rating ya. Kalau rating Iya. nggak bagus itu cut ya gitu. Dan menurut Kalau gua YouTube kan ini jadi bisa lanjut backup, terus ya. backup plan sih menurut gua, backup plan Bener-bener. para artis. Karena memang ya akhirnya mereka juga segitu bro, lu bayangin aja. Iya, kerja- 2 sampai 8 M. kerja Tapi apa ini lu, gua tanya. Tapi ini apakah social blade? Nah, Ya tapi itu misalnya sih social dia- blade ya. Tapi social blade bisa juga sih sebenarnya. Kayak kan itu ada range harganya tuh ya. Biasanya lihat yang paling kecilnya sih. Yang Itu paling biasanya kecil paling aja. mendekati. Iya, Itu paling biasanya mendekati mendekati aslinya sih. masih make sense lah gitu maksud gua, masih bisa dihitung lah. Oke, berarti ya itu tadi kan sama lah kalau dari Raffi Ahmad kita bilang memang ya ada banyak faktor lah ya maksudnya dengan YouTube channelnya. Karena kan memang dia pertama dia juga artis, itu kan dia Udah juga ada masa ya. dan dia juga ada tim yang bagus juga mungkin untuk Ya. ngembangin YouTube Karena ada jadi duitnya untuk bayar tim itu juga. dan memang ya itu memang terbukti juga. Jadi pertanyaannya ya itu tadi apakah benar Raffi Ahmad itu Rapi lagi gue kenapa kayak orang daerah ya? Bang Bayangin ya. Rapi. Raffi Ahmad itu bisa kaya raya, beli banyak mobil cuma karena di YouTube, dari YouTube gua enggak sih. Tapi memang dulu dia sebelum jadi YouTuber kan artis ya. Itu perjuangannya juga emang Nggak gampang. gak gampang juga. Jadi memang kadang-kadang nggak bisa nyalain juga walaupun artis sebelum jadi Iya. artis susah juga. Nah, selanjutnya nih ya. Ini namanya mirip gue juga. Ini gue juga suka salah panggil nih. Orang manggil gue Baim. Padahal Baim Wong.
Padahal Boim Wong nih. Padahal Boim. Ini rujukannya tetap Social Blade ya. Ini tuh dia 13 juta subscribers. Kan konten-kontennya awalnya apa ya? Prank gembel itu ya. Prank ya, prank. Tapi sampai sekarang juga kadang-kadang masih ngeprank sih dia. Masih prank ya. Kayaknya dia suka ngeprank ngasih duit. Kasih duit, ya bener dia kayak gitu. Dan dia tuh 1 sampai 15 M loh per bulan. Wow, jauh juga range-nya. Jadi emang jumlah subscribers nggak ngaruh ke pendapatan juga sih. Lebih ngaruh ke views. Views dan ini lama nonton. Watch time. Kalau views nontonnya cuma 10 detik semua ya. Cuma nggak nyampe iklan udah habis, udah nggak ditonton lagi, iya kan. Nah kayak itu nggak gampang ya, bikin video YouTube tuh nggak gampang. Kan tadi kita bilang ya, kayak sebenarnya kan ada juga sebenarnya media yang membahas bahwa YouTuber nggak semuanya kaya. Banyak juga yang melarat ya. Lebih banyak lagi bro, kayaknya nggak tahu sih. Beli kamera, beli mic, mungkin beli lighting, bikin studio. Bikin studio. Viewsnya jeblok. Kayak siapa itu? Makanya kita kan udah nggak di studio. Oh iya, karena studio udah dijual. Studio udah dijual di rumah. Lighting beli yang murah. Lightingnya yang udahlah yang affordable aja lah ya. Jadi emang nggak semuanya ya. Kayak di Amerika sendiri itu juga perbandingannya tuh sangat dikit. Penelitiannya 96,5% YouTuber di Amerika Serikat tidak mampu meraup penghasilan yang cukup untuk melewati garis kemiskinan. Wah. Artinya mereka masih di bawah garis kemiskinan. Jadi berarti sisanya ada 3,5% doang. 3%. Iya, 3,5% yang kayak model Rian Kaji itu. Dan itu fakta, bro. Ya, jadi di Indonesia juga kira-kira sama sih. Ya kan? Ya, makanya dibahas kan dia lagi kan, yang YouTuber kaya dia lagi. Atau nggak Just No Limit lah ya. Yang gamer biasanya kaya memang. Karena pertama kan mungkin dia sekalian masuk tim e-sport ya. Tim e-sport setahu gue duitnya gede juga. Terus dapat AdSense juga. Jadi double ya. Sponsorship juga. Ya double gitu. Mungkin pesan kita kali ya untuk orang yang mungkin ini kan efeknya media ini kan yang ngampilin berita YouTuber kaya, penghasilan YouTuber. Ini kan membuat orang tertrigger kan. Banget lah. Gue mau jadi YouTuber gitu. Gue mau kaya, bro. Bener. Jadi orang mindsetnya tuh kayak YouTuber pasti kaya. Makanya minta giveaway ke YouTuber segala macem. Ya, padahal nggak juga loh. Padahal nggak juga, Pak. Kita mau kasih tahu realita itu ya, bahwa sebenarnya jadi YouTuber tidak se-ekstravagan itu lah. Iya banget sih. Karena misalnya ini kan artis ya, udah privilege ya. Maksudnya udah ada masa. Udah bawa masa lah. Tinggal pindahin masa di TV ke YouTube kan. Makanya besar gitu ya. Bisa. Tapi ada juga sih yang bukan dari siapa-siapa, bisa juga jadi YouTuber. Tapi itu ada faktor luck juga ya nih. Iya, faktor ya memang rezekinya gitu loh. Faktor luck dan faktor mungkin enak cara ngomongnya. Iya, banyak hal. Pengetahuannya luas atau kayak bisa berinteraksi sama penontonnya. Bagus. Jago, kontennya bagus juga. Iya, karena itu kan nggak bisa ditemuin semua orang kan. Iya, betul. Jadi gimana ya kalau pengalaman lah. Pengalaman ya. Kan lu juga lagi merintis channel baru kan ya? Iya. Lagi merintis juga gitu. Nah, lu lagi merintis channel lama ya? Lah. Kalau gue channel baru, lu channel lama dong. Ini kita langsung ngomong fair-fairan aja ya. Fair-fairan aja ya. Gua masuk YouTube pertama itu gara-gara di Kraken Egg. Pertama kali maksudnya yang serius ya. Yang serius secara bisnis. Kalau dulu mah iya gue bikin aja ya kan kayak nyanyi-nyanyi, cover-cover lah. Tapi kan itu kan ya udahlah nothing tulus lah. Tapi pertama kali itu 2016 gue pertama kali kerja tuh sama si Boim di Kraken Egg. Coba lu hitung dari 2016 ke sekarang itu berapa tahun? 4 tahun. Dan sekarang saat ini gue baru bikin lagi channel Tek-Tek. Dan itu tadi perjalanan segitu aja, gue juga memang masih merasa memang masih struggle ya. Banget. Nah itu tuh. Orang juga nggak bisa patokin harus kayak gue, ya kan? Siapa tahu ada yang bisa lebih cepet. Tapi kalau misalnya kita udah memutuskan lu mau jadi YouTuber, siap gak dengan konsekuensinya? Ya pokoknya ini sama aja kayak lu terjun ke dunia entrepreneurship ya. Entrepreneurship. Gak ada yang tahu views kita ya ada yang meledak dari video mana yang tiba-tiba. Tapi tetap ada strategi ya, tetap ada. Pasti harus. Ada strategi. Iya itu tadi. Otak kan muter terus nah YouTube. Muter terus ya bro. Mau tidur aja ya. Judulnya apa ya video gue besok? Pusing. Jadi kayak YouTuber, apalagi kayak YouTuber kayak gue ini kan juga masih yang sendiri lah ya. Yang kita harus pikirin konten, ya kan? Syutingnya, produksinya, ngeditnya juga, betul. Ya kan? Dan ya apalagi tuh hal-hal lain gue nggak tahu. Ngedit, thumbnail segala macam, segala macam. Bisa mikir juga. Kalau kita belum punya duit dan belum punya yang bisa kita bayar untuk itu sih, ya kita harus sendiri bro. Terus juga belum lagi ngurusin sosial media lain, karena kan nggak mungkin YouTube doang dong. Itu dia bro. Instagram. Ini bukan kita mengeluh ya, ini kita share. Dan ini juga sebenarnya YouTuber juga pendapatnya bukan dari AdSense doang. Ini kan mereka kalau di berita kan AdSense ya. YouTuber tuh banyak juga penghasilannya dari di luar AdSense. Endorsement atau mungkin kayak misalnya offline ya. Talk show ya, atau yang kayak lo bisa nyanyi, diundang nyanyi. Sulap. Tergantung lah gitu kan. Ya, gue rasa tuh juga punya pengalaman ya. Dia lebih lama lagi bahkan. Gue dari 2014 ya. 2014.
itu tadi gitu nggak gampang, kan. bro, nggak gampang. Gitu. Emang mungkin karena mendalami sesuatu. Kalau gue mungkin dulu startnya anak yang baru lulus sekolah SMA, langsung terjun aja gitu. Karena hobi bikin video-video, bikin gitu, video, film. Dan akhirnya gue memutuskan baru masuk ke dunia sneakers lah ya. Kalau karena kan emang topiknya ini mah meluas lah. Ya masalah bahasannya aja kan. Kalau ini gue sneakers gitu akhirnya. Karena gue menemukan lah kayak, gue suka ini. Apa yang lu suka? Iya, gue suka sneakers, gue dalamin dan gue juga share sebagai konten gitu kan. Nah itu jadi, dan gue juga tahu sih awalnya emang pasti marketnya nggak sebanyak kalau gue bikin video-video kontroversi, video-video lucu gitu, video-video horor, serem kan. Itu kan yang laku kan. Betul. Sebenarnya gini aja, gue yakin lah semua mungkin yang mau mulai YouTube udah tahu apa yang harus kalian lakukan kalau mau terkenal. Tapi apakah itu jati diri kalian? Wah, itu penting banget. Kan. Karena kalau nggak berat banget ya jalan ini pasti. Kalau nggak kayak, aduh gue berpura-pura dalam hidup nih. Asik. Iya kan. Baru gue pelajari juga ternyata ya, jadi YouTuber itu lu nggak harus yang ini nggak cuma hanya sekedar persoalan angka ya. Jadi ini target market kayak lu jualan. Betul banget. Lu kan suka mikir orang jualan kulkas, emang orang beli kulkas tiap hari gitu. Iya. Mending gue jualan telur. Telur tiap hari. Mungkin gitu kan. Ternyata ada juga laku juga. Beda-beda dan nggak bisa cara mainnya beda. Jadi kita nggak bisa samain. Bener. Oke, segitulah pembahasan kita mengenai apakah jadi YouTuber auto kaya? Kalau dari kita sih enggak auto kaya. Tapi kalau tetap kalian bertanya itu ya terserah kalian. Terserah kalian. Jadi kita ngomong panjang lebar gini ya, tapi kalian enggak tetap ya udah enggak apa-apa. Enggak, pasti kaya saya. Enggak apa-apa. Silakan. Kalau gitu segitu aja. See you next video. Jangan lupa untuk subscribe kita pastinya. Pasti dong, bro. Dan kalau misalnya kita mau bahas apa, jangan komen di bawah. Betul. So, stay cracking. Salam crackers. Cek tingkum priang.